Ini rasa madu ya, ini berat bersihnya 150 gram. Nah, di dalam susu Nestle Batita ini mengandung kalsium dan protein sehingga bagus untuk pertumbuhan si kecil anak 1 tahun ke atas. Kemudian ini mengandung zat besi dan zinc. Kemudian mengandung minyak ikan 0,1% dan juga omega 3 dan omega 6. Ini juga bagus untuk pertumbuhan otak si kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel Adeva dan Bunda. Teman-teman, sebelumnya Bunda mohon maaf nih karena ini Bunda review salah satu produk dan ini sudah banyak banget yang request dari minggu-minggu kemarin, bahkan 2 minggu yang lalu. Bunda mohon maaf banget ya karena baru kali ini sempat nge-review. Karena banyak banget ya kesibukan Bunda, kerjaan Bunda juga banyak. Karena bulan September ini kan padat banget ya jadwalnya. Jadi alhamdulillah Bunda hari ini menyempatkan untuk melakukan review ini. Bunda udah rapi, ini mau berangkat kantor tapi disempatin dulu ya buat nge-review produk ini. Nah, ini sudah banyak yang request ya. Tapi mohon maaf ya untuk cetannya Bunda cari-cari lupa ya ditaruh di mana. Mohon maaf banget nggak dicantumin di bawah ini. Tapi yang sudah request mohon maaf banget ya. Dan ini Bunda baru sempat kali ini untuk nge-review. Ini susu Nestle Batita ya. Ini untuk anak 1 tahun ke atas. Nah, buat ibu-ibu yang punya bayi, yang punya balita 1 tahun ke atas, silakan disimak ya. Di sini Bunda akan menjelaskan kandungan apa saja yang terdapat di dalam susu Nestle Batita ini ya. Ini Bunda reviewnya itu adalah rasa madu. Nah, sebelumnya Moms, ini tetap ya dicek untuk expired date-nya ya, jangan lupa selalu dicek ya pada saat membeli susu atau produk apapun, wajib banget dicek untuk expired date-nya ini sampai dengan 2021 ya, bulan Januari. Jadi ini masih layak banget untuk dikonsumsi. Nah, di sini Bunda nge-reviewnya itu adalah beratnya 150 gram. Nah, Moms, jadi susu Nestle Batita ini sangat terjangkau banget ya harganya. Selain murah atau terjangkau, susu Nestle Batita ini juga bisa dibeli di supermarket terdekat ya, seperti Alfamart, Alfamidi, Indogrosir, Indomaret, Carrefour, dan lain-lain. Jadi ini tersedia di supermarket ya, atau di toko-toko susu terdekat. Jadi bisa dibeli ya Moms ya. Nah, ini susu untuk anak 1 tahun ke atas. Jadi jangan diberikan ya jika si kecil masih di bawah 1 tahun. Oh ya Mam, sebelum kita lanjut, di sini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu perkembangan anak 1 tahun ke atas. Nah, di atas 12 bulan itu atau usia 1 tahun ke atas itu, si kecil mulai mengenal fungsi tubuhnya ya, jadi dia tuh mulai kepo ya kalau jadi orang dewasa. Jadi mulai ingin mengetahui dunia luar, ternyata dunia dan sekitarnya itu indah banget. Jadi dia tuh sangat aktif, ingin mencoba hal-hal baru. Dan di situ sebagai seorang ibu atau seorang moms pasti mulai kerepotan. Jadi kita harus sebisa mungkin untuk mengatur waktu untuk tetap menjaga, mengikuti perkembangan si kecil ya, karena perkembangan si kecil ini adalah sangat penting untuk masa depannya tentunya ya. Dan untuk mom semua tentunya harus bisa mengatur waktu ya, agar si kecil tetap terpantau aktivitasnya, dan juga waktu istirahat moms pasti berkurang ya, tapi harus dinikmati loh moms. Oh ya, perlu Moms ketahui, untuk anak 1 tahun ke atas itu untuk berat badannya adalah 7 kg sampai dengan 10 kg. Sedangkan untuk tinggi badannya 70 cm hingga 77 cm. Itu adalah idealnya ya Moms ya. Karena kemarin banyak yang nanya-nanya, jadi sekarang sudah terjawab ya Moms ya.
Oke Mams, kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke produknya ya. Ini Nestle Batita untuk usia 1 tahun ke atas. Dan ini rasa madu ya. Ini berat bersihnya 150 gram. Nah, di dalam susu Nestle Batita ini mengandung kalsium dan protein sehingga bagus untuk pertumbuhan si kecil anak 1 tahun ke atas. Kemudian ini mengandung zat besi dan zinc. Kemudian mengandung minyak ikan 0,1% dan juga omega 3 dan omega 6. Ini juga bagus untuk pertumbuhan otak si kecil. Jadi sangat bagus ya untuk kecerdasan otak si kecil. Kemudian kita masuk di bagian belakang. Di sini ada good to know dan good to remember. Nah, di sini ada tinggi protein. Ini merupakan salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak ya, atau si kecil. Kemudian ada zat besi dan juga zinc dengan ekstrak buah dan juga sayuran 0,5%. Jadi ini cukup bagus ya Mams ya. Kemudian mengandung minyak ikan, omega 3 dan juga omega 6. Ini bagus untuk perkembangan otak si kecil ya. Kemudian di sini ada good to remember ya. Ini untuk mam semua wajib banget melakukan atau mengikuti posyandu setiap bulannya untuk memantau perkembangan si kecil ya. Karena di posyandu itu kan setiap bulan biasa diadakan ya di puskesmas ataupun di RPTRA ya kalau di Jakarta. Jadi kita bisa mengetahui perkembangan si kecil dari berat badan, dari tinggi badan, dan biasa ada pemberian vitamin ya. Jadi setiap bulannya itu wajib banget ya Mams ya, harus disempatkan. Kalau misalnya sudah jadwalnya posyandu, kalau bisa si kecil harus ikut posyandu ya Mams ya, jangan lupa. Jadi Mams, jika kita sering ke posyandu atau rutin ke posyandu, kita bisa mengetahui perkembangan si kecil, mengetahui status gizi si kecil, karena nanti akan ada pemeriksaan ya setiap bulannya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, ada penjelasannya Mams ya. Karena si kecil memiliki status gizi yang baik bila misalnya titik hasil pemeriksaan berada di area pita berwarna hijau nih. Ini ya Mams ya. Jadi di sini ada penjelasannya. Jadi Mams semua, Bunda saranin kalau bisa ya sedapat mungkin harus rajin-rajin ke posyandu ya. Jadi kalau nggak salah itu setiap bulan ya pasti ada posyandu. Jadi si kecil harus rutin dicek ya, nanti akan diketahui untuk status gizinya, perkembangannya, perkembangan dari tinggi, dari berat badan, dan juga perkembangan gizi ya tentunya. Nah, jadi untuk susu Nestle Batita ini cukup bagus ya untuk perkembangan si kecil. Jadi jika Mams yang masih bingung mencari susu pertumbuhan untuk si kecil, ini juga boleh dicoba ya. Tapi kalau misalnya si kecil tidak cocok, bisa dicoba yang lain. Ini juga bagus ya Mams ya. Ini Bunda tidak akan merekomendasikan susu mana saja yang cocok. Ini tergantung dari si kecilnya atau tergantung dari anaknya. Di sini Bunda hanya menjelaskan kandungan dan manfaat yang ada di dalam susu ini untuk anak perkembangan 1 tahun ke atas. Kemudian di sini juga kita masuk di cara penyajiannya. Jadi di sini ada cara penyajiannya. Mams bisa dibaca. Di sini Mams pada saat menyajikan atau membuat susu untuk si kecil, jangan lupa untuk selalu cuci tangan ya, dan juga untuk peralatannya seperti dot ya atau gelas itu wajib banget dicuci bersih dan juga disterilkan ya. Apabila misalnya tidak ada alat sterilisasi di rumah, bisa direbus ya, atau bisa direndam dengan air panas ya, agar steril, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti diare atau muntah ya pada si kecil. Karena kesehatan si kecil adalah yang utama. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk cara penyajiannya itu menggunakan air suam-suam kuku ya. Jadi kita rebus airnya terlebih dahulu 100 derajat atau 70 derajat sampai dengan 100 derajat Celcius. Setelah itu kita diamkan kurang lebih 30 menit. Apabila airnya sudah mulai dingin atau suam-suam kuku, barulah kita buat susunya. Dan pada saat membuat susu, Bunda tidak bosan-bosan menyampaikan ke Mams semuanya. Yang dimasukkan terlebih dahulu adalah airnya. Dan di sini untuk takaran Nestle Batita ini adalah tuangkan 190 ml air matang, kemudian ke dalam gelas ya atau ke dalam botol susu, kemudian tambahkan 3
sendok susu ya. Jadi ada takarannya. Sendoknya itu adalah 3 sendok makan atau setara dengan 35 gram Nestle Batita ini. Ya Mams ya. Jadi semuanya ini sudah ada takarannya. Kemudian susu bubuknya ini harus disimpan rapat-rapat ya Mams ya, jangan sampai kena angin. Kalau misalnya warnanya sudah berubah dan baunya sudah berubah, jangan digunakan lagi ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa nih Mams, setelah dibuka ini kan dalam bentuk bubuk ya, kalau misalnya sudah digunting, ujungnya itu nanti pada saat disimpan, kalau bisa di dalam toples yang rapat atau di dalam Tupperware ya, jangan sampai terkena angin ya. Dan juga jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya. Jadi di dalam toples aja Mams, oke? Nah, di sini juga sudah ada ya takaran persajinya. Jadi Mams silakan dibaca. Nah, untuk air matang itu suam-suam kukus saja ya, 35 gram dan bisa dikonsumsi 2 gelas sehari. Nah, satu lagi nih Mams, apabila sudah membuat susu untuk si kecil harus dihabiskan dalam waktu 1 jam ya. Jangan sampai misalnya sudah membuat susu, sudah berjam-jam karena masih ada terus diberikan, itu jangan sampai Mams. Itu sangat tidak boleh ya, sangat tidak direkomendasikan karena itu akan membahayakan kesehatan si kecil. Jadi harus habis dalam waktu 1 jam ya. Karena jika sudah melebihi dalam waktu 1 jam itu susunya sudah mengandung bakteri. Jadi jangan sampai Mams ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan si kecil. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk komposisinya nih Mams. Nah, untuk komposisi ini adalah mengandung padatan susu atau susu bubuk skim. Kemudian di dalamnya ini mengandung laktosa, maltodextrin, campuran minyak nabati. Ini mengandung antioksidan, jadi ini bagus ya untuk pertumbuhan si kecil. Kemudian mengandung sukrosa, mengandung 3 mineral dan juga premix mineral, mengandung madu ya, jadi ada madunya. Madu itu sangat bagus ya untuk perkembangan si kecil, terutama untuk tulang, gigi dan juga otak si kecil tentunya ya. Ini madunya 1% ya Mams ya. Jadi di sini sangat bagus, mengandung minyak ikan, sayuran dan juga buah-buahan ya Mams ya. Oke Mams, sekarang kita masuk di informasi nilai gizi. Untuk di sini ada informasi nilai gizi. Jadi jumlah persaji ada energi totalnya ya Mams ya, ada 160 kilokalori. Ada energi dari lemak juga 60 kilokalori. Kemudian ada lemak total juga di sini, ada lemaknya 60 gram. Kemudian di sini ada omega 6, ada omega 3. Kemudian di sini juga ada lemak jenuh, ternyata Mams ya, ada lemak jenuh 2 gram. Kemudian ada kolesterolnya, ada karbohidrat, dan juga ada gula total, sukrosa, laktosa. Kemudian ada natrium, di sini ada kalium. Kemudian juga di sini, nah bisa dilihat ya Mams ya, mengandung vitamin A, vitamin D, ada vitamin E, vitamin K, vitamin C, ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B9, dan juga ada vitamin B12. Jadi ini cukup lengkap ya Mams ya. Dan juga ada kalsiumnya, mengandung fosfor, magnesium, kemudian ada zat besi, ada yodium, ada zinc. Kemudian di sini ada DHA juga ya. Jadi di sini Mams bisa dibaca untuk komposisi dan informasi nilai gizinya. Tapi menurut Bunda ini cukup bagus untuk pertumbuhan si kecil ya, untuk anak 1 tahun ke atas. Mudah-mudahan Mams semua bisa memahami penjelasan Bunda kali ini ya. Dan jika masih bingung atau masih kurang jelas, Mams atau teman-teman semua bisa komen di bawah ini. Insya Allah Bunda akan jawab satu persatu ya untuk komentar dari teman-teman semua. Oke teman-teman, segitu dulu ya untuk review produk kali ini dari Nestle Batita ya. Mudah-mudahan teman-teman dan juga Mams semua mengerti dengan penjelasan Bunda. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ya. Di sini Bunda akan terus belajar dan belajar. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.